Pas kebetulan saya ngasih makan kayak gini, Bang. Saya kan fokusnya ke tambak nih, nggak fokus ke kiri gitu kan. Setelah saya tengok ke kiri, Bang, ada pocong. Motor tiba-tiba mati, Bang. Pikir saya kan namanya motor bodoh, mungkin bensinnya habis atau ada kerusakan lain gitu kan. Setelah saya turun dari motor, ada cewek, Bang, duduk di belakang jok. Dia pakaiannya merah kayak dress gitu. Di jam kurang lebih jam 11-12 lebih lah gitu kan. Saya dengar tuh, Bang, suara kayak cewek tapi nangis gitu. Di area tambak? Di area tambak. Saya tuh, Bang, jaga ronde gitu. Di pas di tengah-tengah, Bang, ada anak kecil dua jongkok. Halo pasukan Antara Malam, balik lagi bareng gua Adit. Dan buat pasukan Antara Malam, gue mau nanya nih, kalian malam ini lagi ngapain nih nonton Antara Malam nih? Boleh komen di kolom komentar kalau kalian lagi sebat atau lagi makan atau lagi ngapain. Boleh ditulis di kolom komentar dan langsung aja kita masuk ke Saksi Misteri. Di PHK setelah bekerja bertahun-tahun di salah satu pabrik yang ada di Cikarang. Hingga narasumber malam ini harus beralih profesi menjadi seorang pegawai tambak udang yang ada di salah satu daerah di Jawa Tengah, yaitu di daerah Tegal. Banyak hal mistis yang terjadi di tambak tersebut. Yaudah kita sapa dulu aja, narasumbernya udah ada sebelah gua, ada Mas Momo. Mas Momo, apa kabar Mas Momo? Baik, Bang. Bang Adit gimana, Bang? Alhamdulillah baik juga. Nah, ini kenapa tambak tempat lu kerja waktu di kampung halaman lu itu serem, Mas Momo? Karena tambak yang saya kerja ini di dekat gedung tua sama sumur tua itu, dan sampingnya itu pemakaman Cina, Bang. Pemakaman Cina. Iya. Dan itu bangunan yang apa namanya? Tua itu emang terkenal angker atau gimana sih? Mitosnya gitu, Bang. Di warga sekitar. Warga sekitar. Dan yang ngalamin ketika kejadian mistis di tambak itu lu sendiri atau banyak juga yang ngalamin? Banyak juga, Bang. Bukan saya sendiri yang pengalaman. Berarti teman-teman lu yang kerja situ pun banyak ngalamin hal mistis yang serupa sama lu. Iya. Dan lu kerja di situ berapa lama waktu itu? 1 tahunan. 1 tahun. Oke, jadi buat pasukan Antara Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Momo selama dia kerja di tambak yang ada di daerah Tegal ya Mas Momo ya? Tegal. Kalian simak terus podcast ini sampai habis, tapi sebelum itu gue mau info dulu nih. Buat pasukan Antara Malam yang pengen jadi narasumber seperti Mas Momo yang ada sebelah gue, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Antara Malam, nanti bakal diarahin sama produsernya Antara Malam. Ya udah Mas Nono, udah siap buat cerita malam ini? Siap. Oke, gak usah lama-lama lagi, sebelum kalian denger ceritanya, kalian tonton dulu intronya. Nah, tapi sebelum masuk ke ceritanya, gue mau nanya dulu nih sama pasukan Antara Malam nih. Kalian pernah gak sih dengar yang namanya hantu Popo? Ataupun cerita tentang legenda Gunung Sibayak? Atau tentang hantu Pulung Gantung yang terkenal di Yogyakarta? Emang masih terdengar sangat asing banget nih pasti buat kalian semua. Karena kisah-kisah itu merupakan kisah-kisah kiriman dari pasukan Lentera Malam yang udah dikirim dari jauh-jauh hari tapi belum kita publish di podcast Lentera Malam. Karena itu adalah kisah-kisah yang memang kita simpan dan spesial pengen kita suguhkan ke pasukan Lentera Malam dalam bentuk e-book. Karena e-book ini bakal memudahkan kalian membaca kapan aja dan di mana aja tanpa harus takut harus bukunya itu ketinggalan. Karena e-booknya itu udah ada di HP kalian dan nggak perlu juga pakai koneksi internet untuk baca cerita tersebut. Dan e-book yang bakal kita launching ini itu ada visualisasinya yang nyata. Jadi setiap cerita itu akan memudahkan kalian berimajinasi lebih dalam lagi seolah kalian menjadi bagian di dalam cerita tersebut. Dan sekali lagi gue tekenin, cerita-cerita ini yang ada di e-book itu belum pernah kita angkat di podcast Lentera Malam. Dan memang kita suguhkan spesial untuk para pasukan Lentera Malam sejati yang sultan-sultan nih, yang bisa membeli e-book ini. Karena kebetulan kita baru banget launching e-book ini dan ada harga spesial buat para pasukan Lentera Malam. Harga e-booknya itu cuma mulai dari 50 ribuan aja. Dan itu menurut gue udah murah banget, kalian bisa dapet e-book eksklusif dari Lentera Malam. Dan tunggu apa lagi, langsung aja klik link yang ada di deskripsi. E-booknya itu judulnya The Untold Story Lentera Malam.
Jadi awal mula kerja di tambak itu nih Bang, saya kan habis kontrak nih di salah satu pabrik Cikarang kan, dan saya memutuskan untuk pulang kampung gitu kan. Setelah di kampung, saya 1 minggu kan nganggur tuh, pikir saya biar ada pemasukan gitu kan. Saya cari informasi tuh karena di daerah saya itu terkenal banyak usaha tambak udang gitu Bang. Oke. Jadi om saya kebetulan kerja di daerah situ, Di tempat yang itu juga. di tempat yang itu. Nah saya samperin nih ke rumah om saya, ternyata yang nemuin si istrinya. Omnya ada nggak Mbak gitu kan. Nah omnya lagi di tambak mau, ya udah Mbak sini saya minta nomornya biar saya ke sana gitu kan. Dikasihlah nomor sama istrinya itu. Oke. Saya telepon tuh om saya, Om ada nggak di tambak? Oh ada mau main ke sini nih, mau main ke situ tuh. Udah tuh saya samperin ke tambak itu karena lumayan jauh nih jaraknya kan Dari rumahnya dia. dari pemukiman ke tambak itu karena tambak itu terletak di pesisir. Oke. Saya samperin waktu itu sore hari nih Bang, sore hari saya samperin om saya, ketemulah sama si om saya itu, ngobrol panjang lebar. Saya nanya ini, Om ada nggak lowongan di sini buat saya kerja gitu kan. Kebetulan mau di sini ada satu, kata bosnya juga lagi emang butuh satu. Ntar lu kapan-kapan kesini lagi aja, kalau gua kabarin. Esok harinya si om saya nelpon ngabarin, mau kesini nih mau, mumpung ada bos datang ke tambak. Saya samperin tuh Bang, sore hari juga pakai motor ke tambak kan lumayan jauh nih jaraknya nih. Samperin ketemu sama bosnya, ngobrol, mau emang lu sanggup nih kerja di sini, kan lu bekas kerja di pabrik, di sini gajinya kecil, kerjanya berat. Nah terus kata saya, gak apa-apa deh bos, yang penting kerja ada pemasukan gitu kan. Daripada nganggur ya kan. Iya daripada nganggur. Iya. Akhirnya ngobrol-ngobrol, saya ditunjukin tuh tambak yang punya bos itu tuh, ditunjukin ini tambaknya di sini nih, cara kerjanya begini gitu kan. Pas hari itu juga kebetulan mau ini Bang, mau tebar benih gitu. Sebentar, gue juga penasaran nih sama gaji lu di situ akhirnya berapa dan job desk lu apa sih di tambak itu? Jadi gaji saya itu di situ 1,5 juta gitu Bang. Oke. Job desk-nya itu ngasih pakan gitu kan, sipon gitu, pembersihan kotoran udang yang di dasar, Perawatan lah intinya perawatan ya. intinya Iya, gitu kan. oke. Nah pas kebetulan kan di tambak itu kan mau tebar benih nih Bang. Oke. Nah mau nggak mau kan saya harus hari itu juga saya Langsung nginep kerja. ya, langsung kerja gitu kan. Oke. Ya udah mau mumpung ada kerjaan di sini kurang butuh orang satu, lu langsung nih kerja di sini hari ini juga. Kebetulan ntar malam ada pengiriman benih ke tambak gitu kan. Udah tuh saya langsung kerja, ditunjukin ini om saya nih yang bimbing nih kerjanya kayak gini gitu kan. Pas udah nunjukin kan udah maghrib nih Bang nih. Udah kan karyawan-karyawan pada mandi sibuk gitu kan karena mempersiapkan mau ada pengiriman truk itu datang gitu kan. Pas di jam 10 truk datang pengiriman karena tambak itu posisinya truk nggak bisa masuk gitu Bang. Jadi kita mau nggak mau harus dibongkar gitu, diturunin gitu kan. Pembagian tuh salah satu karyawan gitu kan, ada yang ngambil turun dari truk itu, ada yang bawa motor ke area tambak. Nah kebetulan gubuk saya itu yang tempat buat tidur, gubuk, dan depannya itu tambak ada berapa petak gitu, 15 lebih persegi gitu kan bentukannya kan. Di jam 10 bongkar, terus diturunin, pas mau ke arah tambak itu nih. Saya kebetulan dapatnya itu di bagian pojok Bang, jadi deket kayak pohon bangka gitu kan, pohon bakau gitu. Saya di bagian pojok kanan kiri gitu, dapat 2 karena mungkin orang baru gitu kan, yang lain mah pada 3. Nah saya panggul tuh Bang di atas kepala gini styrofoam gitu kan. Saya panggul kan jaraknya lumayan jauh tuh kan dari gubuk ke pojok gitu kan. Kebetulan pas di jam 2 nih Bang, saya ngangkat di tumpuk itu di pohon bakau di kolam tambak itu kayak ada mata gitu 2. Kayak merhatiin saya yang lagi ngangkat itu Bang. Oke. Itu di hari malam itu, nah pikir saya udah bodo amat lah, yang penting kelar dulu ini kerjaan gitu kan. Ditaruhlah styrofoam di pinggir-pinggiran tambak nih Bang. Setelah ditaruh
kan dibongkar nih bang, kan di dalam styrofoam itu kan ada benih-benih yang di plastik itu kan dicemplungin gitu kan, ditambak gitu, terus di kayak semacam aklimasi gitu kan, biar nggak stres, iya biar sama. Setelah udah dibongkarin, nunggu aklimasi itu kan pembongkaran plastik nih bang, yang tadinya udah tuh, si mata itu masih mantul bang, ternyata masih mantul saya dari pojokan itu yang persegi itu. Karena saya naruhnya itu di bagian sudut sini, nah ini yang mata ini sebelah sini. Saya, udah amat lah, yang penting saya kerja dulu, masalah itu mah biarin lah gitu kan. Saya cabutin satu-satu, saya nyemplung gitu kan. Bismillah dah, yang penting kerja, yang penting jangan kedeketin. Saya sempat narik kayak gini bang, sempat nengok kayak gini, takutnya kan, namanya rasa takut baru pertama kali kan. Itu posisi jam 2 malam, saya bongkar-bongkarin itu satu-satu. Kelar bongkarin, saya langsung ke gubuk nih bang. Ke gubuk langsung nemuin om. Om, itu yang di pojok apaan sih om? Itu kayak mata dua gitu, merah banget gitu, kayak nggak suka aja saya di sini gitu kan. Nah om saya dengan santainya jawab, biasa itu mau gitu doang, biasa, nggak apa-apa, nggak ganggu gitu kan. Ya gitu kejadian di malam yang pertama itu bang. Baru hari pertama kerja? Baru hari pertama kerja di malam jam 2 itu bang. Okay. Dan om jawab kayak gitu, biasa gitu kan, di malam pertama itu. Kan aktivitas nih paginya kan, kayak perawatan gitu kan. Setelah sore hari nih bang, kan tambak itu kan sekelilingnya kan pasti ada lampu dong. Okay. Pakai bambu-bambu, tiang bambu, cuma jaraknya agak jauh-jauhan gitu kan. Kenapa di tambak saya itu satu lampu itu mati gitu kan, pikir saya kan, apa mungkin belum diganti gitu kan. Sorenya itu saya ganti nih bang, ganti sendiri kan, pasang. Pas jam 7 pas ngasih makan itu tiba-tiba lampu itu mati. Yang baru dipasang, padahal itu baru. Tiba-tiba kok mati gitu kan, pikir saya mungkin ada arus apa yang konsleting gitu kan. Tapi kata yang anak-anak tambak, udah jangan dipasang, itu emang biasa sering mati, kalau diganti baru pun juga bakalan mati gitu kan. Tetap aja pasang, mati juga bang, hari keduanya mati. Pas di hari ketiga nih bang, kan udah kelar nih aktivitas dari siang hari sampai sore nih, sampai jam 7. Anak-anak kan biasanya anak-anak tambak kan di situ ada 5 orang ya kan. Ada yang anak muda, ada yang orang tua gitu kan. Di jam kurang lebih jam 11, 12 lebih lah gitu kan. Saya dengar tuh bang, suara kayak cewek tapi nangis gitu. Di area tambak? Di area tambak, tapi nggak tahu itu. Jadi orang itu kan tidur di gubuk nih, di gubuk. Tapi kayak suara nangis gitu cewek malam-malam. Pikir saya kan takutnya ada kenapa-napa kan kalau cewek. Tapi yang denger, yang lain udah pada tidur nih, yang denger saya sama si teman saya itu. Ayo mau tengokin siapa tuh cewek yang nangis gitu kan. Dicarilah tuh asal sumber suara itu dari mana gitu bang. Cari karena di belakang gubuk itu dia kebun kayak mangga, jadi banyak banget gitu bang. Ketemulah suara itu bang di pohon nangka. Ternyata si kuntilanak itu yang nangis bang. Ada perempuan di situ? Ada perempuan nangis. Nah si teman saya itu ngelemparin batu bang. Ngapain sih malam-malam ganggu, berisik, orang mau tidur gitu kan. Akhirnya hilang tuh bang, balik lagi ke gubuk gitu kan, tidur gitu kan. Setelah itu di malam berikutnya nih bang, kan ada kejadian anak tambak itu kan biasa boring gitu kan, bosen gitu kan, nggak ada aktivitas di gubuk gitu kan. Teman saya ada yang ngajakin, ayo mau cari kepiting, karena bosnya kan suka kepiting nih, katanya kalau bisa dijual kan lumayan ke bos gitu kan, buat tambahan gitu kan. Selang itu nyari kepiting berdua doang bang, karena dekat-dekat siar gitu kan, kali-kali kecil gitu kan, di tambak-tambak ikan bandeng kan masih ada di situ. Saya nyari tuh bang, nyari berdua, karena saya posisi waktu itu masih ibarat kata mager kan, diajak nyari kepiting kayak gitu. Saya main HP bang, satunya pegang ini apa, gala yang buat nyerok kepiting itu tuh. Saya fokus main HP, tapi di depan saya benar teman saya itu bang,
Selang berapa menit teman saya teriak, Bang, mau mana serokannya gitu. Nah ini depan saya apa? Saya langsung lari nyamperin teman saya itu. Wah depan saya itu apa? Wah bodo amat dah, saya langsung lari gitu. Soalnya Nyamperin manggil dari arah jauh. dari arah jauh, Bang. Dia kayak mau sini serokannya, ini ada kepiting gitu kan. Yang di depan lu itu lagi ngapain orangnya? Lagi jalan, jadi saya itu ngikutin karena dia yang tahu trek jalanan di situ, karena saya orang baru kan nggak tahu gitu. Ternyata itu yang saya ikutin itu apa gitu. Oke. Lanjut lagi deh. Pernah ada kejadian nih, Bang. Kan orang Tambak kan makannya kan kita ngambil makan sendiri di pemukiman kan, karena di situ ada mandor nih, Bang. Ya istrinya si mandor itu yang tukang masak gitu, yang buat ngasih makan ke karyawan gitu kan. Di pas jam makan malam posisi hujan, Bang. Posisi hujan, saya pakai motor yang bodong gitu, Bang, yang obrot-obrot gitu kan, yang jalannya itu nggak nyampe kenceng gitu kan. Cuman pencahayaannya itu ya udah seadanya aja gitu kan, pakai senter juga yang warna kuning kayak gitu kan. Di pohon di semak-semak pohon pandan. Itu secara pikiran logika tuh kenapa kok ada asap bolak-balik di depan motor kita, Bang? Padahal posisinya hujan. Nah, terus yang si teman saya itu yang nyupir itu, lu lihat nggak mau asap gitu kan? Iya ngelihat, udah biarin aja gitu kan. Tahu dia mau lewat, udah tuh nyampe ke rumahnya si mandor itu, istrinya kan. Pulangnya, Bang, di pohon yang sama itu, di pohon pandan itu, dari kejauhan udah kelihatan, Bang, cahaya kayak api gitu, Bang, dari kejauhan kayak mau nyerang kita, kayak semacam kayak yang biar banaspati mungkin kali ya. Kan dari kejauhan, tapi secara logika kok abis kayak gerimis-gerimis hujan kok ada api gitu kan. Tapi itu semakin deket, Bang. Terus saya bilang ke teman saya, buruan ngebut mat gitu kan. Ngebut ayo gitu. Mau ngebut gimana, orang motor bodong begitu kan. Akhirnya apa, Bang? Digerusukin gitu ke, udah taruh aja motornya sama nasi-nasinya di situ, kita lari aja. Lari. Pikir saya logika kalau api kena air kan mati nih. Udah saya lari ke nyemplung sama teman saya itu ke tambak. Udah yang penting nyemplung sampai si api ngejar itu udah nggak kelihatan. Gitu, Bang. Nyemplung dari situ. Singkat cerita kan udah hampir sebulan lebih gitu kan. Itu tuh posisi mau panen juga kan. Kan posisi saya tuh emang capek gitu kan. Di tengah jalan saya pakai motor yang tadi obrot-obrot itu, Bang, yang bodong itu. Lewat jalan, motor tiba-tiba mati, Bang. Pikir saya kan namanya motor bodong mungkin bensinnya habis atau ada kerusakan lain gitu kan. Setelah saya turun dari motor, ada cewek, Bang, duduk di belakang jok. Di belakang jok beneran ini. Jadi kayak itu nggak berbentuk setan, Bang, tapi berbentuk bener-bener cewek. Dia pakaiannya merah kayak dress gitu. Tapi secara nalar kan pikir saya, kok mana ada sih cewek kayak gini di jauh dari pemukiman gitu kan. Saya posisi itu lagi capek-capeknya nih, Bang. Pikir saya, Bang, ngapain sih, Mbak? Orang lagi capek-capek kayak gini digangguin gitu kan. Udah tahu capek nih, saya mau pulang, mau mandi gitu kan. Saya gebrak, Bang, jok motornya. Baru mau hilang. Saya naik lagi, baru mau nyala itu motor. Udah tuh jalan. Nah iya, kebetulan juga itu saya punya jatah pulang tidur di rumah, Bang. Jadi setiap anak tambak itu punya jatah 1 minggu tidur di rumah gitu. Oh, berarti hari-hari tidurnya di tambak, di gubuk itu, Bang. Jam kerjanya? Jam kerjanya ya itu 24 jam di situ. Setiap ada kerusakan atau apalah atau kincir mati lah harus siap. Standby terus. Standby, pokoknya di gubuk itu. Wah, kejam juga ya sebenarnya dari situ ya. Walaupun nggak selalu padat ya, enggak. Kayak bisa kerjain sesuatu istirahat, sesuatu istirahat, kayak gitu. gitu. Selang-selang gitu, Bang. Ya, oke. Nah, ada nggak sih salah satu kejadian mistis lagi yang lu alamin atau teman lu alamin yang cukup serem lagi gitu? Pas saya dimutasi ke tambak punya bos satunya lagi, Bang. Jadi bosnya itu buka, ibarat kata ada cabang nih di B gitu kan. Kan saya posisinya di timur nih. Bosnya buka lagi di bagian barat. Sebagian orang dimutasi dong 3 orang karena
buat yang baru, orang lah di butuh situ. orang baru gitu. Nah tambak itu diapit sama gedung tua bang. Ternyata di sampingnya itu juga ada pemakaman Cina. Jadi tambak itu diapit gedung tua sama pemakaman Cina. Oke. Dimutasi tuh 3 orang ke tambak yang baru gitu bang. Sore-sore juga bang kan karena sama kan karena malamnya juga mau tebar benih juga kan. Anak tambak nih pada duduk-duduk gitu kan di depan sore-sore gitu kan sambil ngopi sama rokok gitu kan canda-canda. Tiba-tiba bang ada suara anak kecil. Semuanya dengar. Semuanya yang di tambak itu dengar. Karena orang tambak itu nggak ada yang rasa takut gitu, dicariin bang anak kecil itu nggak ketemu. Padahal semuanya diem, semuanya dengar. Seketika pas dengar itu langsung pada diem. Suara apa ya tadi anak kecil? Pada dengar semua bang. Selang panen itu kan namanya tebar benih lagi nih malamnya. Tebar benih. Saya lagi bang yang kena di pojokan lagi tampaknya di bagian pojok. Jadi pas sama kejadian kan truk nih. Pas mau nebar benih itu. Ya truk datang, anak-anak pada bongkar kan. Taruh dia di depan gubuk styrofoam itu dan dibagilah styrofoam itu bang ke tambak-tambak itu ya. Nah kebetulan juga saya kebagian di pojok lagi nih, pojok lagi kayak tempat sebelumnya di bagian pojok karena jaraknya dari gubuk jadi nggak kayak yang gubuk pertama bang, jadi depan ini kan tambak nih, kalau yang ini gubuk tapi jaraknya ke arah kiri. Lebih memanjang gitu kan jaraknya lumayan nih. Pas saya ngangkat kayak gini nih bang jalan nih karena jalannya lumayan kan, pas mau naro di tambak saya itu di pohon ada sosok yang semacam mungkin genderuwo atau apalah gitu kan. Dia di situ lagi mantau saya bang di pohon api-apian. Pikir saya karena saya kerja bodo amat dah saya taruh dulu dah. Bongkar. Sama kejadian kayak gitu juga si genderuwo itu mantau saya. Pernah saya tidur sama genderuwo tapi berwujud teman saya itu bang. Gimana tuh kejadiannya? Kejadian pas saya punya jatah pulang gitu kan bang. Ini jatah pulang, saya pulang dulu mandi di rumah gitu kan. Mandi sekitar jam 10 tuh saya berangkat bang. Berangkat pakai sepeda karena yang tadinya pakai motor kan pakai sepeda. Sama ada yang ngeboncengin juga bang. Jadi kayak sepeda itu diayuh itu bener-bener berat bang. Saya tengok ke belakang kayak gini putih, pakai kayak putih lah intinya, tapi saya nggak ngelihat mukanya kayak apa, pikirnya udahlah genjot aja terus gitu kan. Sampai kan nyampe nih di gubuk. Teman saya yang tadi yang bareng sama gubuk saya itu kan dibagi 2 nih bang, kan gubuk 1 sama gubuk 2. Yang gubuk 2 ini saya sama teman saya. Di gubuk itu udah ada yang tidur bang, teman saya itu. Saya parkirin nih sepeda, saya ajak ngobrol, tumben banget lu jam 10 udah tidur gitu kan. Dia nggak nyautin, nggak ngerespon, tapi dia tidurnya itu kayak ngebelakangin saya bang. Nih ngerokok nih ngopi gitu kan, jam segini tumben banget lu tidur, nih ada nih rokok kopi, tapi dia nggak ada suara sama sekali bang, nggak nyautin sama sekali. Udah tuh saya tidur di sampingnya bang. Tidur di sampingnya, saya ajak ngobrol biasa kan, bercanda-bercanda gitu kan, tapi nggak ada respon sama sekali bang. Diem aja, datar aja dah. Nah karena saya yang mungkin posisi ngantuk juga, saya tidur bareng gitu di situ. Di jam mau subuh bang, di jam mau subuh kan saya pengen ngopi nih, karena di gubuk yang sama teman saya itu kan nggak ada kompor, nggak ada apa gitu kan. Saya ke gubuk satunya. Saya jalan, teman saya ada bang di situ di gubuk satunya bang. Yang tadi teman lu tidur. Yang padahal pas saya bangun masih ada bang. Masih tidur dia. Masih tidur. Nah teman saya itu memang gondrong gitu kan, rambutnya gitu kan, gondrong hitam, namanya orang tambak kan hitam-hitam kan ya. Teman saya ada di gubuk satunya bang. Saya bangunin, saya jambak. Lu dari sini kapan gitu kan? Bangun gak lu gituin kan?
ada apa sih mau gitu kan? Gue mau nanya sama lu nih, lu tidur di sini sejak kapan? Apaan sih, gue dari sini tuh dari habis makan, habis ngasih umpan itu bang. Jadi jam 7 dia udah di situ tidur. Oke. Udah tidur di situ tuh. Lah itu yang di sono siapa gitu? Siapa apanya sih? Ya udah yuk sini tengok. Kagak ada bang, yang di gubuk satunya udah hilang. Oke. Tapi lu kenapa berasumsi itu sosok Gundurwo yang di situ? Karena yang saya sering lihat itu di sosok api-api di bunga pohon api-apian itu bang. Oke. Pohon api-apian itu apa sih? Kayak apa ya? Kalau di Jawa itu nyebutnya pohon api-apian bang, tapi nggak tahu nama istilahnya apa. Tampil aja kali ya gambarnya, gue agak penasaran juga sama. Jadi pohon pohonnya api-api itu gede apa. gitu kan, yang sering banyak dirawat kok bang itu. Oke. Karena yang penunggu situ bang. Oke. Pernah ada kejadian nih bang, kan di tambak itu kan ada jaga nih, tengah malam keliling gitu kan nih. Keliling takutnya ada yang usil atau maling udang, karena kan harganya lumayan gitu kan. Yeah. Pernah saya tuh bang jaga ronda gitu bang. Saya keliling di pas di tengah-tengah bang. Ada anak kecil 2 jongkok. Siapa? Kirain mau maling bang, karena pikir saya kan wah maling ini kan. Pas saya deketin bang, saya senterin ini, bola mata hitam, ternyata tuyul bang, tuh bang. Jadi dia kayak pas disenterin langsung ketawa, kayak bolanya ini matanya tuh hitam ke dalam. Ngapain gitu kan? Rasa takut tapi gimana gitu kan? Dia kabur, saya kejar bang. Tapi larinya itu nggak kayak manusia, larinya tuh zigzag kayak gini bang. Jadi dikejar itu susah. Hilangnya juga di pohon itu bang. Pohon api-api lagi. Pohon api-api itu. Oke. Di itu juga tuh. Mungkin apa ini suara yang anak kecil tadi pas itu ketawa kali ya, gitu kan. Kejadian juga pas subuh-subuh, saya ngopi nih bang, pengen ngopi kan ibarat kata kan. Sendekala subuh saya bengong ngopi kan, kayak udara pagi kan enak gitu. Sendirian tuh? Sendirian. Nah tepinya ke itu gubuk yang terbengkalai itu. Sosok kakek-kakek itu muncul dari jauhan, tapi dia kayak melambai-lambai kayak gini. Saya kayak ke bawah bang, kayak hipnotis gitu. Pengen nyamperin? Pengen nyamperin. Setelah saya hampir deket ini, teman saya yang di gubuk ini teriak, mau kemana gitu kan. Karena mitosnya itu banyak yang ke bawah gitu bang, sama makhluk-makhluk kayak gitu. Ada yang perwujudan cewek, yang mungkin perwujudan saya itu kakek-kakek yang melambai-lambai gitu. Seolah manggil lu. Iya. Jadi biasanya orang nanti itu hilang atau gimana tuh? Hilang bang. Oke. Pernah ada kejadian orang hilang, tambak gitu juga. Gara-gara? Gara-gara itu dilambai-lambai sama cewek. Cowok mana tahan sih bang kalau udah dilambai-lambai sama cewek. Hilang bang, setelah dilambai-lambai itu dia nyamperin, udah hilang. Nah untungnya pas dia dilambai-lambai kayak gini, dia bawa HP bang. Temen yang satu gubuk itu sadar, nih orang kemana nih, kok tampaknya nggak dikasih pakan gitu kan. Iya. Diteleponin tuh bang. Tapi kedengeran bang suara deringnya itu. Di pohon tembakau itu bang. Bakau gitu kan. Suara HP-nya. Disamperin tuh. Ada bang HP-nya, tapi orangnya nggak ada. HP-nya doang? HP-nya doang bang. Orangnya tuh nggak ada. Dan orang tuanya kan cemas tuh karena anaknya hilang, mungkin dicariin sama orang pintar. Setelah anaknya ketemu, pengakuannya gimana bang? Gua ada di atas, gua udah teriak lu pada yang di bawah nyariin gua, tapi nggak ada satupun yang denger. Di atas gimana maksudnya? Jadi HP-nya kan di bawah nih, dia di bawah di atas pohon bang. Oke. Gue udah teriak gitu, pengakuan yang dibawa sama makhluk itu. Gue di atas lu ini, gue udah teriak-teriak, tapi lu pada nggak pada denger. Terus kata si orang pintar itu, ntar juga bakalan balik sendiri gitu. Bener bang, balik sendiri 3 hari kemudian. 3 hari tapi hilangnya? Hilangnya 3 hari, tapi dengan tatapan kosong. Kayak orang tatapan kosong gitu, tapi kayak linglung gitu bang. Kenal lama tapi linglung gitu.
Iya. Tapi sekarang udah normal orangnya apa gimana? Masih sampai sekarang. Sampai sekarang kayak gini orang? Sampai sekarang masih. Oh. Iya. Gitu. Ditemuinnya di mana? Balik sendiri ke tambak. Pulang sendiri gitu? Pulang sendiri, ke gubuk sendiri. Okay. Tapi dengan tatapan kosong kayak linglung kayak gitu. Iya. Ini kejadiannya di tambak saya yang pertama nih bang. Pas saya ngasih umpan nih, ngasih makan gitu kan. Kan karena ngasih makan itu ada jam-jamnya, jam pagi, siang, sore, malam. Nah pas jam malam itu habis sisa bang. Jam tujuan berarti? Jam tujuan. Kan lumayan tuh bang, saya mikul pakan ember gitu kan. Jauh dari gubuk ke tambak saya kan karena paling pojok kan. Pas kebetulan saya ngasih makan kayak gini nih bang. Saya kan fokusnya ke tambak nih, nggak fokus ke kiri gitu kan. Kayak gini fokus makan. Setelah saya tengok ke kiri bang, ada pocong. Darah semua bang, muka bang, kan kaget nih. Udah dah saya nyemplung aja bang gitu. Pocongnya di sebelah mana? Sebelah kiri di pohon pisang. Jadi saya fokus kayak gini ngasih makan nih. Setelah nengok sini kayak di sini tuh kayak merinding gitu loh bang. Kayak pengen nengok tahap depan muka persis bang. Darah semua muka, kaget dong. Otomatis saya nyemplung aja ke itu, nyebur ke tambak itu. Udah kata saya, udah amat dah saya berenang aja dah ke pinggiran gitu kan, daripada harus muterin lagi pocong sialan itu kan. Yang penting pakannya udah nyemplung sama itu kan, ada nyebur semua pakannya gitu. Udah saya balik lagi ke gubuk, sialan, saya cerita ke teman-teman, sialan pocong gitu lah, pocong biasa gitu. Biasa semua ya kayaknya. Iya, pada jawab biasa semua. Mungkin dari orang-orang di tambak itu punya cerita masing-masing. Gitu. Tapi pernah dengar nggak cerita dari salah satu dari mereka gitu? Ya hampir sama bang kejadiannya kayak gitu. Mirip-mirip aja. Mirip-mirip semua. Gitu aja. Yeah. Oke Bang Momo, sebelumnya gue mau nanya dulu nih, lu kan sebelumnya kan kerja di pabrik nih, dan tiba-tiba lu alih profesi jadi petugas atau pekerja di tambak udang nih. Cuman pas lagi lu pertama kali datang ke tempat itu, lu kayak dari awal udah ngerasain gak sih ada sesuatu yang gak beres dan ada sesuatu yang kayaknya emang agak-agak horor di tempat ini gitu. Lu sempat ngerasain gak sih? Sebenarnya waktu itu kan saya emang orangnya rada takut, tapi ya bodo amat gitu ya bang. Jadi di desa saya itu emang ada peninggalan gedung peninggalan Belanda gitu. Jadi orang-orang yang lewat situ sering banget digangguin. Nah saya kebetulan tambaknya deket gedung itu. Jadi kayak punya, aduh ini bakalan lebih ekstrim lagi nih gitu kan. Karena ngelewatin itu, karena mitosnya tuh misalkan ada penduduk luar dari desa, kalau datang ke gubuk itu berbuat yang gak macam-macam pasti kesurupan gitu. Dan gedung itu deket sama tambak tempat lu kerja? Deket banget. Itu gedungnya gedung Belanda terbengkalai apa masih? Terbengkalai. Dulunya bekas apa katanya? Dulunya bekas kayak penyimpanan senjata gitu. Oke. Dan itu masyarakat sekitar pun ngerasa kalau tempat itu angker dan dekat sama tambak lu. Kemungkinan sosok-sosok yang ada di bangunan itu bisa mampir ke tambak-tambak yang ada di sekitarnya gitu. Kebetulan juga dekat sama pemakaman Cina. Jadi tambak itu digapit sama makam Cina ya. Makam Cina sama gedung terbengkalai itu. Di situ tuh terdapat sumur bang. Sumur itu diameternya gede banget bang. Dan mitosnya juga di situ ada penunggunya buaya putih gitu. Emang diameternya berapa meter kira-kira sumurnya itu? Jadi kayak nggak sewajarnya sumur-sumur yang sekarang gitu bang. Jadi diameternya gede, luas. 2 kali 2 meter ada? 3 kali mungkin ada bang. 3 kali 3 meter? Tapi itu difungsiin nggak sama warga sekitar atau? Enggak, karena udah ada pohon-pohonan gitu kayak akar-akar ngejalar, tapi masih ada airnya. Airnya masih ada, tapi udah nggak dipakai sama sekali. Udah nggak dipakai sama sekali. Dan itu di dalam gedung atau di depan? Di luar. Kelihatan berarti dari pinggir jalan? Iya. Dan pernah ada nggak sih tragedi yang berkaitan sama sumur atau bangunan itu di kampung halaman lu? Paling ya kayak gitu bang, kalau dari masyarakat luar datang ke situ berbuat macam-macam gitu kan. Ntar pulang dari situ surupan gitu sampai ke bawah. Jadi belum pernah ada yang kalau masyarakat nggak ada. Atau pernah ada yang bunuh diri ke dalam sumur situ nggak ada? Nggak ada. Mungkin itu bisa menambah seram lokasi tersebut.
Dan ini gue juga sebenarnya selain horor yang lu ceritain tadi, itu gue tertarik juga nih sama bisnis udang yang dijalani sama bos lu nih sebenarnya. Mungkin gue pengen nanya SD kali mau ya, kan lu cukup lama lah setahun kerja di situ ya. Iya. Jadi itu udang-udang yang diproduksi sama lu dan teman-teman lu yang kerja di situ itu nanti pada akhirnya dijual kemana gitu? Ekspor bang. Diekspor keluar. Diekspor keluar. Dalam bentuk hidup atau dalam bentuk diolah? udah mati di styrofoam gitu dong, dikasih es. Jadi ada pengepulnya bang, jadi kayak ngangkut dari tambak ini nih depot gitu, depot gitu kan, ditaruh depot, ntar di depot itu keluar gitu. Oke, berarti pemilik tambak lu itu nggak ngejual langsung? Nggak ngejual Dia ke langsung, pengepul dulu. pengepul dulu. Dan itu biasanya satu kali panen berapa ton atau berapa banyak biasanya? Kalau tonnya itu bisa lebih dari 50 ton. 50 ton? Satu kali Karena panen? satu tambak itu dia bisa 3 ton bang. Oh, Satu persegi itu bisa satu tambak? satu tambak. Sedangkan Ukurannya kan berapa kali berapa? 15. Wah, kalau ukurannya kurang tahu, yang penting bentuknya persegi gitu bang. Jadi luas gitu. 5 kali 5 ada satu tambaknya, satu kotaknya itu. Kayaknya 15 dah. Oh, gede banget Gede dong. Berarti emang tempatnya gede? Gede banget bang. Oh, Orang namanya kalau mikul pakan itu berat banget, saya paling ujung, apalagi masa kalau mau ngedekatin panen nih bang, udah 15 kilo belakang, 15 kilo depan, iya. sampai 60 kilo depan belakang gitu kan, capek banget gitu. 15 kali 15, satu tambak. Dan itu ada 15 tambak. Iya, Makanya cepet kaya ya. kaya banget. Temen gue sempet mau budidaya itu juga Udah udang, tapi pakai baskom, jadi kayak nggak kaya-kaya, bahkan cuma segini doang soalnya dia. Itu emang harus besar ya, karena harus besar. ngejualnya biar cepet Iya. kaya lah pokoknya. Dan itu katanya nanti di sono diolah jadi apa gitu, atau Wah, kurang makanan tahu mereka bang, atau juga. kurang tahu. Dan tipe udang apa itu? Udang fanami, Udang fanami. Itu kayak gimana jenisnya tuh? jenisnya gede-gede bang, jempol kaki. Gede-gede. Berbentuk udang tapi gede banget gitu. Oke. Dan itu perawatannya gampang apa susah sih? Perawatannya susah bang sebenarnya bang. Kalau kita nggak rajin buang kotoran yang di dasar itu bakalan Cepet mati. cepet mencret. Apa sih bahasanya? Kok jadi mencret? Oke, ya udah, thank you banget nih buat Mas Momo udah share pengalaman mistisnya di Lentera Malam. Dan sebenarnya Mas Momo ini punya satu cerita lagi ketika dia kerja di pabrik Cikarang ya. Iya. Dan mungkin pas Lentera Malam kalau pengen Mas Momo cerita lagi bisa komen di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Nanti kalau kalian banyak yang request Mas Momo untuk kita undang lagi, nanti bakal kita coba undang lagi. Semoga nanti Mas Momo ada waktu luang untuk mampir lagi ke Lentera Malam. Nah juga kebetulan nih Mas Momo tadi kan ngebahas tentang udang-udang mulu nih, dan ternyata gue tadi sempat ngobrol sama Mas Momo, dia itu lagi usaha ikan ya? Ikan. Ikan apa tuh? Ikan cana bang. Gabus ya sebenarnya? Ikan gabus hias gitu Gabus bang. hias ya? Itu lu jual apa gimana nih, atau ternakin? Jual bang. Jual. Dan kalau pasukan Lentera Malam ada yang hobinya sama juga nih, mungkin bisa kontak lu tuh di mana tuh? Di Facebook bisa. Facebooknya apa namanya? Kanza Nasifa Zarena. Siapa lagi tuh? Itu nama Facebooknya. Beda orang gitu ya? Enggak sama. Oke. Itu atau usaha enggak bisa apa sendiri itu? Sendiri. Itu lu jual macam-macam ikan? Macam dari berbagai nama cana itu. Emang apa uniknya ikan cana itu sebenarnya? Dia itu kayak bisa galak, bisa ngikutin tangan kayak gini. Gitu kan. Karena terakhir ada ikan cana di sini dibuang nih. Cana itu kali sawah. Bukan, beneran warna kuning ya, karena setiap taruh di kolam dia lompat sendiri. Ya emang karakter cana itu lompat bang. Nah terus gimana? Jadi Dia kalau mati kita gitu? mau pelihara cana di akuarium itu ya mau nggak mau atasnya ditutup. Oh. Jadi biar nggak loncat. Karakter cana emang gitu bang, loncat. Selalu lompat gitu? Selalu lompat. Bukan karena emang dia mau mengakhiri hidupnya gitu? Enggak. Ya udah. Jadi buat pasukan Lentera Malam nanti linknya gua taruh di kolom deskripsi nih, yang suka juga sama ikan canat dan ikan gabus bisa kontak Mas Momo. Yaudah, sekali lagi thank you banget Mas Momo udah mampir di Lentera Malam. Dan thank you banget buat pasukan Lentera Malam yang udah nonton sampai detik ini. Gua Adit dari Lentera Malam dan Mas Momo izin pamit. Bye.